Hai, perkenalkan, nama saya Iman Usman, perwakilan dari TV Indonesia, dengan bangga memperkenalkan TV Digital Interactive Flat Panel. Pasti ada penasaran, apa sih Digital Interactive Flat Panel? Digital Interactive Flat Panel itu ialah menggantikan conventional whiteboard dan conventional projectors di ruang meeting Anda, dan menjadi layar dan datar interaktif flat panel yang berguna untuk kebutuhan meeting dan edukasi. Seperti yang Anda lihat di belakang ini, kita memakai 4K Ultra HD Resolution. Jadi layar yang datar ini mempunyai resolusi yang sangat tinggi, yaitu 4K Ultra HD. Kita juga available ada 3 ukuran, 65 inch, 75 inch, 86 inch, seperti yang di belakang saya ini. Kita juga memakai high contrast ratio display dan high brightness display. Jadi jangan khawatir jika TV ini ditempatkan di tempat yang terang atau di kelas yang semi terbuka, gambar dan tulisannya tetap terlihat. Ya, TV ini bukan hanya sekedar kayak TV biasa. Kenapa? Karena kalau TV biasa memakai struktur atau body dari plastik atau dari ABS. Lain dengan TV ini. TV ini memakai aluminium rigid frame, kita menyebutkannya. Jadi struktur dan bodinya TV ini terbuat dari aluminium rigid frame yang sangat kuat dan sangat kokoh. Oleh karena itu, TV ini bisa ditaruh fix atau ditaruh di mobile mereka dan didorong ke kiri ke kanan, pindah ruangan. Karena sangat kuat dan sangat rigid. TV juga memiliki Sensi Touch atau mempunyai kapasitas atau ability untuk write mulai dari 10 touch sampai 20 touch. Jadi bisa merasakan ease of writing and annotation. Seperti ini, saya contohkan. Bisa tulis. Dan bisa juga dihapus. TV juga diperkuat oleh kaca yang sangat kuat di depannya, yang kami namakan ialah ZAS Power Glass. ZAS itu diambil dari kata Romawi terkuat, ya. Karena kita memakai AG Moh Level 7 4 mm tempered glass yang sangat kuat untuk mengcover ini. Jadi dia bisa tahan akan benturan ringan sampai benturan menengah. Apa sih fungsinya? Kalau di TV-TV biasa ada namanya hard panel dibilangnya. Jadi kalau dipegang aja nggak apa-apa pak, nggak bakal benyos-benyos gambarnya dibilang itu, atau gambarnya belang-belang. Tapi ini beda. Ini namanya cover, seperti kalau di handphone ternama ada Gorilla Glass, ada yang macam, dan dia tahan benturan seperti ini. Well, sangat kuat bukan? TV juga, ZAS Glass itu juga ada anti glare-nya. Anti glare-nya itu biasanya kalau ada sinar matahari yang masuk, dia tidak memantulkan cahaya. Jadi tetap bisa dibaca. Dan anti scratch, jadi nggak ada baret-baret. Misalnya kita dapat pakai kuku nih, kita gini-gini, dia nggak akan baret. Dia tidak akan baret. Sangat-sangat berguna untuk commercial place. TV juga mempunyai 2 operating system. Yang pertama ialah Android. Kita memakai Android 8 dengan kapasitas internalnya sekitar 32 GB. Di sini juga banyak sekali hal yang bisa digunakan, yaitu kita ada application yang sebenarnya ada di Android seperti ini. Dan yang OS kedua yaitu Windows 10 Professional. Karena apa ada Windows 10 Professional? Karena TV sendiri sudah ada built-in PC module di dalamnya. PC module-nya juga bukan kaleng-kaleng dan bukan yang entry level. Kita memakai i7 prosesor seri 8 dan memakai RAM 16 GB DDR4 dan memakai hard disk SSD 256, dan kita diperkuat oleh graphic card dari Intel untuk support 4K-nya. Jangan khawatir untuk masalah koneksinya.
Selain di TV juga ada LAN connector 10/1000 atau 1 gig ya. Kita juga ada WiFi dan Bluetooth detached, baik di PC-nya maupun di Android-nya. Apa yang TV bisa lakukan buat Anda? Pertama-tama, basic function, digital whiteboard function and annotation system. Jadi, tadi yang saya sebutkan bahwa TV itu bisa berubah conventional whiteboard Anda menjadi digital. Ini salah satu contohnya. Yang pertama, Anda bisa writing. Writing, annotate, bikin message, bikin suatu gambar, bikin shaping, bikin diagram, anything yang kita lakukan di whiteboard bisa dilakukan di sini. Oke, kita bisa hapus. Kita bisa import juga PDF atau film, atau juga pictures. Satu contoh, seperti banner di ini. Oke, banner ini bisa juga kita kecilkan, kita geser, atau kita kecilin. Kita gedein, kita putar, oke. Atau kita annotate. Ini jangan begini ya. Coba gambarnya ganti ini, dan ini. Semua hasil ini bisa kita masukkan atau kita send via email. Kita bisa rubah jadi PDF, dan atau kita rubah, kita kirim atau kita print langsung. Tidak hanya gambar, kita juga bisa mengimport video. Nah, ini kita bisa lihat, kita bisa gedein, dan kita bisa play. Nah, apa yang bisa di play ini, kita bisa juga langsung capture. Misalnya, kita pengen ini kita capture. Nah, ini gambarnya. Kita ambil capture lagi ini. Ada dua gambar. Ini bisa kita kecilin. Ini juga bisa kita kecilin. Oke. Dan ini bisa kita annotate langsung. Karena ini warnanya putih, kita ganti warna merah ya. Dan ini kita rubah menjadi di sini seperti ini, dan tolong yang ini kita bisa rubah menjadi begini dan begini. Sangat-sangat reliable dan dinamis untuk ruang meeting Anda. TV juga berfungsi sebagai interactive remote display system, dan itu bisa pakai using dari Android dan memakai iOS platform. Apa fungsinya? Jika di dalam ruang meeting Anda, ya kan, ada pemimpin rapat atau guru yang sedang berbicara seperti saya sebagai meeting, kita tidak perlu langsung mendekatkan kepada powerboard kita. Kita bisa kontrol memakai gadget kita sendiri. Di sini sudah tersambung, ya. Kita bisa PowerPoint sync. Kita bisa buka PowerPoint di sini dan melihat next. Dan kita bisa meremote. Kita bisa presentasi di sini, next. Bisa presentasi di sini, next, and so on. Oke. Terus kita juga bisa memakai whiteboard atau courseware sync, ya. Misalkan
file whiteboard di sini untuk kita coret langsung dari sini. Jadi tidak perlu nyampe ke boardnya, kita bisa langsung coret. Lihat. Nah, begitu. Lihat ya, kelihatan? Nah, ini kita bisa langsung coret. Jadi misalnya di ruang meeting Anda ada di meja tempat lain, Anda bisa tolong ya, itu salah di tengah itu. Oke. Terus selanjutnya kita juga bisa take foto. Foto dari sini. Misalnya saya foto ya. Dan saya oke kan. Dan saya set. Nah, foto ini bisa langsung kita annotate di sini, ya, dan kita bisa langsung annotate di sini. Ya, dan so on, gitu. Terus, selain itu juga kita bisa file upload, jadi file upload bisa jadi di sini, dan kita bisa close komputernya. Shutdown atau restart komputer dari remote ini sangat-sangat berfungsi dan sangat-sangat berguna untuk ruang meeting Anda. TV juga diperkuat oleh video camera system dan audio soundbar. Kita bekerja sama dengan Logitech Meetup. Jadi setiap pembelian TV sudah dilengkapi dengan kamera dan soundbar. Untuk apa? Kamera ini juga high-end. Kamera kita siapin ini juga Full HD dengan mempunyai mikrofon anti-echo cancellation microphone system. Dan kita bekerja sama dengan Zoom untuk menyediakan platform video conference. Dan Zoom ini bukan Zoom gratisan. Setiap pembelian TV kita kasih 1 year free license atau license full untuk menggunakan Zoom. Seperti yang kita lihat di depan, Zoom kita sudah online. Nah, ini aplikasi penggunaan Zoom di TV. Jadi kita bisa melakukan video conference. Nah, ini layar saya utama kita. Mungkin kelihatan kita lagi syuting di sini. Oke. Dan ini Alvin, technical manager kita, dan Sri bagian di keuangan kita. Jadi kita bisa lakukan meeting seperti ini secara online. Sekarang yang banyak digunakan adalah secara online, memakai Zoom. Dan tidak usah khawatir cuma 45 menit atau 60 menit, karena kita akan kasih license full selama 1 tahun secara cuma-cuma. TV juga fully compatible dengan Chromebook dan Mac computer. Jadi Mac computer sendiri bisa connect secara air display kepada TV kita sebagai mirroring. Kita juga ada power lock and screen lock memakai password. Jadi kita bisa setting password. Jadi untuk di dalam ruang meeting harus pakai password dulu, baru kita bisa digunakan boardnya. Kita juga memakai energy saving mode, jadi kita juga green environment mode. Right, TV juga mempunyai capability yaitu screen recording atau meeting recording. Meeting recording kita itu kita tunjukkan ya. Alright. Nah, kita ada meeting recording di sini. Fungsinya ialah merecord semuanya keadaan kegiatan meeting kita, baik yang di kamera, yang di board, maupun suara kita. Jadi ini sangat-sangat baik untuk misalnya dalam kegiatan satu meeting atau edukasi atau di kelas, kita bisa merekod sebuah kegiatan yang kita di ruang meeting itu. Siapa yang hadir, apa yang lagi dibahas, ya, dan pembicaranya lagi bahas apa aja. Jadi ini bisa buat proof material untuk meeting. Itu pertama. Kedua, kalau TV ini dipakai untuk micro lecture, seorang pemimpin meeting atau guru bisa juga bikin video pribadi, video teaching. Jadi dia bisa ngomong, dia bisa presentasi, dan video itu bisa di-email ke peserta meeting. TV juga diperkuat oleh wireless presentation system. Ya, selain TV itu bisa disambung oleh pakai kabel, kita mempunyai input yang banyak di TV ini. Ada HDMI, ada VGA, ada DisplayPort, ada DVI,
ada RCA, ada 3G SDI, bisa connect. Makanya di sini kita lihat ada kayak PlayStation, dia bisa connect, bisa buat First Media atau untuk TV kabel juga bisa connect, jadi bisa berfungsi sebagai TV. Dan satu lagi, bisa connect pakai wireless atau menggunakan dongle. Nah, dongle-nya. Nah, ini dongle-nya. Walaupun tidak memakai dongle, kita juga bisa IP connect, ya. Seperti contoh ini, misalnya dongle ini saya taruh di komputer ini. Nah, connecting seperti ini. Ini connect wirelessly dari komputer itu. Dan ini juga bisa connect dua komputer. Nah, ini dua komputer. Dari komputer satu lagi di seberang sana. Sampai 4 bersamaan gambar. Tapi berapa yang bisa connect? Bisa banyak, puluhan. Bisa pakai komputer, bisa handphone, bisa tablet, dan bisa macam-macam. Bisa masuk. Dan kita bisa pilih yang mana yang kita mau tampilkan dan yang mana yang kita mau prioritaskan. Ini kembali lagi ke semua. Dan lebih kerennya lagi, kita bisa annotate, ya. Kita bisa annotate, kita bisa tulis seperti ini. Nah, ini kita bisa bikin note. Dan hasil ini bisa kita save. Untuk kita save di local, atau kita bisa email, atau bisa kita print. Jadi sangat-sangat multifunctional, ya. Oke. Karena TV ini basicnya ialah computer based, banyak hal yang bisa dilakukan di TV ini juga. Pertama, kita bisa browsing full version of browsing internet. Tidak hanya yang dipakai yang browsing yang cuman mobile mode, enggak. Ini bisa full desktop browsing. Jadi bisa buka YouTube, bisa buka Skype, kita bisa buka hal apapun yang bisa kita lakukan di sebuah komputer. Nah, karena dia bisa YouTube, ya, kita buka, bisa YouTube, ya kan? Akhirnya bisa juga kita pakai buat karaoke, karena dia ada audio outnya. Terus karena dia i7, kita bisa buka platform-platform software lainnya seperti Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, dan lain-lain. Jadi TV ini, kalau kita bilang iPhone ini yang segala bisa. Apa yang Anda bayangkan dari sebuah televisi? Yang Anda bisa bayangkan apa yang bisa diperbuat oleh sebuah televisi ada di sini. Tentunya dalam dunia pertelevisian, ya. Jadi mulai dari browsing, Microsoft Word, kerja, main game, ya, sambungin ke PlayStation, sambungin ke laptop, presentation, belajar, education, everything all on this board, ya. Kameranya ada, terus speakernya ada, ya kan? Kita bisa setel lagu, kita bisa video conference, kita bisa foto selfie di board ini. Jadi apalagi yang kurang di board ini? Cuman ada di TV Digital Interactive Flat Panel. Kita juga mempackaging TV dengan semua peralatan yang sangat-sangat sophisticated. Seperti setiap pembelian TV kita bundle dengan UPS. UPS standar dari APC untuk melindungi power supply-nya. Terus selanjutnya kita juga ada mouse dan keyboard wireless nih, yang kita bundle dengan Logitech juga. Jadi terus satu lagi, setiap pembelian TV kita kasih mobile bracket. Jadi kalau misalnya nggak mau pasang fix di ruang meeting Anda atau di kelas, kita kasih mobile bracket yang kita bisa dorong ke kiri kanan. Tentunya mobile bracket ini terbuat dari aluminium rigid dan sangat-sangat enteng dengan satu high durability dan high rigid, juga bisa dibawa kemana-mana. So, what are you waiting for? Buka official website kita www.tp-indonesia.com atau buka IG kita di
tp.ifp, kontak kita, minta demo, dan penuhi kecanggihan di ruang meeting Anda. Thank you, saya Iman Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.